dumateng para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus sesepuh dan takmir Masjid Nurullah dan seluruh jamaah Masjid Nurullah, seluruh jamaah kajian tafsir Al-Quran Nurullah, termasuk juga para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dibersamai Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah menambahkan keberkahan kepada kita, diberikan sehat walafiat sekeluarga dan bahagia, selamat sejahtera dunia sampai akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan, tidak lupa kami aturkan matur sembah nuwun, terima kasih untuk takmir Masjid Nurullah atas nama seluruh jamaah Masjid Nurullah yang kersa rawuh takziah di rumah saya atas meninggalnya istri saya. Mudah-mudahan dengan doa-doa panjenengan, dengan kehadiran panjenengan menambah nikmat kubur untuk almarhumah istri saya, karena memang ya kami juga mohon maaf mungkin ada persiapan dan kurang kesempatan datang penggalih panjenengan dari segi papan pinaraan, penyambutan dan pasugatan, karena memang tidak ada persiapan karena meninggalnya tidak janjian. Dan saya juga baru sekali ini Bapak Ibu, belum pernah pengalaman kepaten buju ya. Jadi mudah-mudahan sekali ini saja, kalau toh nanti ditakdirkan Allah dapat jodoh lagi, bisa seperti almarhumah dan tidak meninggal lagi. Emang bisa ya tidak meninggal lagi? Jadi saya teringat betul ketika Sabtu kedua waktunya ngaji datang panjenengan sore itu, almarhumah masih menerima jamaah yang ingin menjenguk sakitnya, tapi karena saya harus berangkat, saya tinggal. Waktu itu sebenarnya dia mau ikut, karena di akhir hayatnya itu kayaknya memang meninggalkan istilahnya orang Jawa itu aduk tresno ya. Jadi kalau sehat-sehat gitu. Setiap saya mau ceramah kemana selalu ikut maunya. Padahal selama ini kadang-kadang dia aja tidak mau. Tuh, Masya Allah. Ternyata yang kita anggap dan menurut dokter sudah 90% normal sehat, Allah mentakdirkan lain, yaitu diambil dengan cara yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, ini juga peringatan kaki kula jenengan bahwa sakit itu bukan menjadi penyebab kematian, tapi juga umur kapanpun dimanapun Allah akan memanggil kita. Yang terpenting mudah-mudahan meninggal kula jenengan nanti diberikan meninggal ingkang husnul khotimah. Ala hadini as-salihah lihajatina wa hajatikum ila hadrati ruhi almarhumah zaujati Siti Alfiyah binti Hasani, ij'alha wa iyyahum min ahlil kubur min ahlil jannah wa min husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17 surah Al-Hajj. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus
wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina amanu saat temene wong-wong kang padha iman, walladzina hadu dan juga orang-orang Yahudi, wassabiina lan segolongan aliran Yahudi. Jadi Yahudi itu juga terpecah seperti juga Nasrani, ya kan? Ada Kristen Protestan, Kristen Katolik. Maka Islam pun jangan kaget kalau ada kemudian aliran-aliran tertentu, walaupun sebetulnya tidak separah dari aliran-aliran mereka. Di umat Islam itu kalau terjadi khilafiyah itu hanya masalah-masalah furu'iyah. Terus panjenengan pakai usolli, sing sebelah mboten pakai usolli, tidak masalah. Tapi pada intinya usuliyahnya secara pokoknya mereka sama. Ya. Kecuali kalau sudah memang merubah syariat. Sholat maghrib mestinya 3 rakaat diganti dengan 2,5 rakaat umpama ini. Oh no, setengah ya. Misalnya. Atau yang akhir-akhir ini viral, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah pesantren besar ya di Jawa Barat. Apa itu, Pak? Az-Zaitun ya. Itu merusak itu, Pak ya. Hati-hati, Pak. Mangkane kok wong Surabaya kok ngarani wong sing gak genah iku mirip-mirip Az-Zaitun, diganti wong Surabaya nyenyek-tun gitu. Ya gara-gara ajarannya dirubah-rubah mboten karuan itu gubrak itu. Coba, itu sudah melanggar syariat, Pak. Apalagi kalau benar-benar dia merealisasikan bahwa nanti akan ditunjuk khotib dari seorang wanita. Bayangkan, Pak. Ya, panjenengan mengumumkan, hadirin sekalian, hadirin khutbah Jumat di Masjid Nurullah sebagai khotib adalah Ustazah Luna Maya. Wah, hebat ya. Loh, Masya Allah. Ini ngerusak itu. Sawu sufufakum itu perintahnya Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau meluruskan shaf ya, itu pakai pedang. Ya. Loh kok bisa diganti renggang-renggang. Di sampingnya ada seorang cewek. Enak rek. Masih aku yo gelem. Usolli sebelahku Nikita Mirzani. Oh, seneng aku. Rusak itu, Pak. Enggak ada tuntunannya. Nah, ini ya Mas sekalian. Maka perbedaan-perbedaan yang sekiranya tidak merusak usuluddin, pokok-pokok basicnya agama, itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah melanggar syariat, ya ini adalah pelanggaran. Nah, mereka itu wassabiina itu aliran daripada bagian dari Yahudi. Sehingga ada Yahudi Ortodok dan sebagainya, dia ya pernah mendengar itu. Wan nasara dan orang-orang Nasrani, wal majusa dan orang-orang Majusi, penyembah api. Walladzina asyraku dan juga orang-orang yang menyekutukan Gusti Allah bakal misahkan. Ya. Dipisah-pisah, Pak. Masing-masing agama, masing-masing kepercayaan. Orang yang beriman akan menjadi golongan orang yang beriman. Yafsilu bainahum yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ngaten, Pak. Jadi nggak bisa. Panjenengan orang-orang beriman nanti dikelompokkan sebagai orang-orang beriman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti panjenengan orang-orang yang bertakwa dari Masjid Nurullah, nanti akan digiring, akan diarak oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya, ya, secara berbondong-bondong sekelompok orang beriman. Begitu juga wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir terdiri dari Yahudi, Nasrani, musyrik, ya, itu juga akan digiring oleh Allah menuju neraka jahanam, juga sesuai dengan kelompok mereka. Maka dari itu berbahagialah kalau panjenengan, termasuk saya ini matur nuwun datang panjenengan, takmir masjid dan jamaah Nurullah, ya,
Sehingga dengan panjenengan mengundang saya, ini sama dengan menolong saya agar saya bisa berkumpul dengan panjenengan orang-orang soleh solihah yang ahli ibadah ini. Termasuk pemirsa yang tidak bisa hadir di sini ya. Silakan Mas Faiz di syuting jamaahnya yang begitu banyak. Ya, jadi insya Allah dengan ratusan yang menyaksikan kita diabadikan di YouTube, di Facebook ini mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat sepanjang hayat. Walaupun mungkin saya sudah tiada, mudah-mudahan nanti bisa didengarkan oleh orang-orang di generasi setelah kita. Agar Islam ala ahlus sunnah wal jamaah ini benar-benar bisa dirasakan dan diikuti sebagaimana mestinya. Jangan dipelenceng-pelencengkan. Mazhabnya jelas Pak, papat, pacul, papat aja sampai ucul niku. Ana papat niku ucul ya gundul-gundul temenan, gundul pacul niku. Lane Syafi'i ya, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali nggih papat niki. Ndak ada Pak jenenge mazhab Bung Karno, ndak ada. Itu jadi dibongkar ya. Ndak ada. Masalah Bung Karno kita tokohkan itu konotasinya beda. Kalau dalam hal perjuangan berbangsa bernegara silakan. Bung Karno, Pak Harto, ya kan? Gus Dur, Megawati, terus apa nih? SBY, saya ini siapa? Jokowi, mari ngono, siapa? Mau Anies Baswedan, apa Prabowo, apa Ganjar Pranowo. Silakan panjenengan pilih. Gak urung ngomong aku nyalon ya ora dadi. Wong nyalon dadi bojone bojo gue ora iso abadi kok. Ngono jare biyen hidup semati, nyatane bojoku mati, aku gak melok mati. Ayo apa pecel jenak. Barangkali cik payu kan lumayan kan. Masyaallah. Lha ngaten Bapak Ibu yang saya muliakan, maka monggo kula jenengan benar-benar dihati-hati. Nanti itu Allah akan memisahkan, memilah dan memilih, ya, mengklasifikasikan. Ya itu. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Innallaha satamuni Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku syahidun zat ingkang maha nyekseni. Nanti Allah sendiri yang menyaksikan. Jadi sudah tidak ada lagi penilaian orang, Bapak Ibu. Orang mau menilai kita seperti apa, nanti Allah yang akan menyaksikan sendiri. Oh iki wong iman, oh iki wong Yahudi, iki wong Nasrani. Jadi nggak bisa Pak dicampur-campur. Lho salat kok sampinge ono ngene-ngene bareng piye. Gitu. Lah kan toleransi ono tempatnya dhewe. Nggih, bermasyarakat berbangsa kurang apa kula jenengan. Oh, malah kula sering Pak kados winginane tengene gedung apa iki blauran apa lho? Empire Palace apa itu. Oh ya, bersama Pak Wali Kota itu saya sering Pak doa lintas agama. Bagian Islamnya saya atas nama MUI, atas nama IKD atau LDNO diminta untuk doa. Doanya sendiri-sendiri Pak. Secara Islam nanti Konghucu, Nadas itu kerukunan beragama. Ya, jangan dicampur-campur Pak. Nah, ini pangapunten, disinilah maka Allah nanti yang akan menyaksikan. Siapa di antara kula jenengan yang memang benar-benar beriman, ya, mereka siapa yang Yahudi, Nasrani dan sebagainya, nanti Allah yang akan memilah dan memilih sesuai dengan kelompok-kelompok mereka. Ngerti nggih? Bismillah. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al'adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Jadi alam tara annallah Muhammad masuk sampai juga harus ini untuk meyakinkan Pak, bukan pertanyaan, ini litakid, istifham litakid. Ketoke berupa pertanyaan.
Alam taro, tidakkah kamu tahu wahai Nabi Muhammad? Alam taro, apa to sira ora ngerti wahai Nabi Muhammad? Niku maksudnya memperkuat bahwasanya annallaha sak temene Gusti Allah iku yasjudu sujud lahu maring Gusti Allah. Sapa sing sujud? Mang fis samawati wa mang fil ardi. Makhluk apapun saja yang merasa bernyawa, yang merasa diciptakan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya bersujud datang Gusti Allah. Nah, dan bukan hanya itu saja, wasyamsu wal qamaru, yolang apa itu? Matahari, rembulan, wan nujumu dan bintang gemintang, wal jibal gunung-gunung, wasyajaru dan wit-witan, wabeh itu, wadawabu gegremetan, binatang melata, wa kasirum minan nas dan kebanyakan manusia. Iku dados sing berhak berkewajiban yang paling banyak untuk bersujud datang Allah adalah manusia. Lalu berakal ya Pak. Ahsani taqwim gitu. Ciptaan yang paling sempurna itu manusia. Tentu yang paling wajib untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diperumpamakan, lho makhluk langit, bumi, bintang, bulan, matahari, pohon-pohonan, gunung, lho kabeh mon sujud datang Allah kok. Mulane kula jenengan kudune luwih banyak bersujud datang Allah. Wong sing gak iso berakal Pak, pohon gitu, gak iso sujud datang Allah. Napa buktine? Itu kalau ada angin jret. Bahkan salah satu mujizatnya Rasulullah itu ketika lewat di pinggir gunung itu kayak ya, itu batu-batu jret. Di depannya Rasulullah berhenti. Pohon ya merunduk di depannya Rasulullah. Itu gambaran kangge kula jenengan bahwa makhluk apapun itu tunduk patuh sujud dateng ngarsanipun Allah. Lah nek kula jenengan sebagai manusia kok tidak bersujud, nah niki lak kenemenen to, Pak. Nek cara bahasane Roma Irama, sungguh terlalu. Nggih. Ya Allah, lho kula jenengan ganteng-ganteng ayu-ayu ibu-ibu di balik pembatas itu aja kelihatan itu remang-remang dari mika hijau-hijau itu. Cantik-cantik kayak gitu ibu-ibu di sini walaupun sudah sepuh umurnya, tapi cantiknya masih kayak Sofia Lajuba. Okay. Masya Allah. Kenapa? Cantiknya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, Pak. Itu makanya kula jenengan ya wajar. Nek kula jenengan terus digawekan ibadah dateng Gusti Allah. Lah nek ora gelem sujud, lah niki mangkane tengene ayat berikutnya wa kasirun haqqa alaihil adzab. Ya, termasuk menungso niku nggih sing terbanyak mangke mendapat siksa Allah neraka jahanam. Kenapa? Ya karena kemungkarannya itu. Diekei akal gak gelem berpikir, dikai lisan gak gelem berzikir. Gitu? Niku. Dia punya mata tapi tiada melihat, gitu. Dia punya telinga tapi tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Ngerti enggak? Lagu di situ Pak Saiman. Roma wong aku Roma. Coba niki ngapunten. Lho kula jenengan niku dikangken sujud. Lho watu gunung mak benda sujud kali Gusti Allah. Lha kula jenengan kok ogah-ogahan. Ini yang kemudian wa kasirun haqqa alaihil adzab. Bahkan tengene Al-Baqarah nggih Pak nggih. Itu mangke menungso niku dadi urup-urupe neraka. Ya Allah, mu'idat lil kafirin. Semuanya batu sama manusia itu ya nanti diaduk manusia yang kafir itu jadi huruf-huruf neraka, Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Lah kula jenengan orang-orang yang beriman, Masya Allah, nanti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Wa man lansapane wong yuhin yang menghinakan, menistakan, mengingkari Allah sehingga mereka dihinakan oleh Allah.
Barang siapa yang dihinakan Allah, dinistakan Allah, dijerumuskan Allah, dihancurkan Allah, fama lahu min mukrim, maka tiada baginya min mukrim, dari seseorang satupun yang bisa memuliakannya. Tiang niku Pak, nek kadang dihinakan Allah, satupun nggak bisa membuat dia mulia. Tapi sebaliknya, panjenengan yang beriman, panjenengan yang memuliakan Allah, lalu kemudian dimuliakan Allah, maka tidak ada satupun yang akan menghinakan panjenengan. Mulanya tidak usah khawatir. Yang penting kula jenengan taqarrub ilallah, istiqomah ibadah Allah, biarlah Allah nanti yang mengatur jalan kula jenengan. Ngoten mawon. Terus kula jenengan mboten oleh, Pak. Ya Allah, wong iki cepet mati ya. Iya kelakuane elek iki. Piteku aman, mboten oleh. Pengenane nggih ngoten, enten tangga kula sing ya Allah, Bu Khazin iku apike ya. Wong nek api kok cepet mati. Itu juga tidak boleh. Berarti kiai-kiai sing umure dawa niku berarti gak api. Iki kabeh niku dateng ajale Gusti Allah. Terus waktu badhe nazak niku nggih kula rada tapuki pipine ngoten. Aja mbok tinggal aku, Dik. Saya gak bisa hidup tanpamu, jare malaikat preketek ngono bali. Wong karepku tak pikir uji urip Pak, kaya wong turu e. Wong iki ya kaya sehat-sehat to. Wong minggu siang uji terima calon besan dari Gresik itu. Ya tahes. Ya serah-serahane semua akeh. Isu tasik nganu ngomong iki lho kekno masjid kono, kekno kono dan sebagainya. Lho kok iso bareng ngomong ngono tak tinggal ganti jubah yang tadi ngimami subuh, terus saya ganti kaos dengan celana pendek mau kerja bakti anak-anak juga. Begitu sampai di depan pintu, melihat istri saya itu dingluk di depan di sofa itu. Ya Allah, tak pikir ya ngantuk, ya tak takoni. Dik, sampean ngantuk ah? Kok menengai? Dik, sampean ngantuk ah? Tambah dingluk ngoten. Tapi mendel mawon, tak cangklok ngeten. Karep kula lungguh nih, langsung lemes Pak, melorot. Itulah aja. Siapa yang tahu? Nah, untuk itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Bukan berarti orang itu kalau ajalnya cepat bukan tergantung baik buruknya. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kula jenengan bisa mengambil ibrah terhadap kematiannya. Siapa tahu dicepatkan ajalnya biar cepat dapat indahnya surga di sana. Kita yang diberikan umur panjang, barangkali amal kita masih sedikit. Oleh Allah, Allah yang maha pengasih penyayang masih memberikan kesempatan kangge kula jenengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dan ya, niku kula putusi ngoten mawon. Nek gak ngono sedih terus Pak, saestu. Wong jenenge sigarane nyawa. Panjenengan ngerasakan nggih Pak nggih? Panjenengan sudah lawas gak masalah, kula dudu anyaran repot. Ya Allah. Susah saya itu mulanya bener lagu ini ngoten iki kalau Pak nggih. Baru sekarang oh aku rasakan ndak punya istri rasanya untung sekarang ngaji tafsir Al-Qur'an sedikit banyak sedihnya terlupakan. Masuk dapur rekaman itu. Ya Allah, nggih, ngoten mawon. Nangis kadang aku nggih nangis, Pak. Ngono guyonan kali, wong iki nangis pas tanggal piro niku. 7 jamaah, Pak, niku silih berganti teko tahlilan, mari ngono mulih teko neh muslimat NU Fatayat. Ini tadi dari Purwokerto, Pak. Kapanane dari Semarang, ya Allah. Ya barokahnya YouTube ini luar biasa, Pak. Ya, ngoten niku nggih kula guyoni mawon. Walaupun sendirian ngoten niku ya Allah nangis ndelok dastere ngono ya Allah Dik aku saiki iso ngeloni daster motor ngono nangis Pak. Mangkane aku biyen sempat ngelokne abah kula almarhum niku. Almarhum abah kula niku saking senenge kangge istrinya itu meninggal beberapa tahun sebelum beliau itu. Itu ojo meneh kok dastere Pak. Ngapunten. Apa bahasa Jepangnya? Ya. Apa ya? Alku tangu. Ya.
Itu sampai dikeloni, Pak. Ya baru sekarang ini saya merasakan. Oh alah, ngono toh. Daripada ngeloni foto nih Elvi Sukaisi. Nih, Masya Allah. Baik, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah itu berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Wis apa jare Gusti Allah? Gitu? Mau memuliakan seseorang atau menghinakan seseorang, udah terserah Allah. Ya, makanya kulon jenengan orang yang beriman ditunjukkan seperti ini agar kulon jenengan berusaha ya napa carane kulon jenengan oleh kemuliaan Gusti Allah, oleh berkah Gusti Allah. Lagi salam tok niku lho Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku golek keselamatan Gusti Allah. Nggih. Ngaten sehingga kulon jenengan berhak untuk dimuliakan Allah. Nek wis dimulyakane Allah, tidak ada satupun yang menghinakan kulon jenengan. Ngaten. Termasuk ajal kulon jenengan, sakite kulon jenengan. Kabeh niku wis apa jare yaf'alu ma yasha. Ngaten. Mulane di ayat berikutnya ini dalam satu riwayat disebutkan ini terjadi perdebatan, Pak. Gegeran. Sampai ada seorang tokoh Yahudi itu ngamuk-ngamuk, Pak. Ciri khasnya orang yang tidak beriman kepada Allah itu nek bantah-bantahan wis pokoknya menang, gak peduli benar atau salahnya. Nek cara bahasane wong simo pemanu menang kalah ngabruk. Nggih. Ngamuk Pak begitu kalah tentang konsep ketuhanan. Sampai ada salah seorang sahabat Ansor itu yang dibunuh. Sehingga turun ayat 19 ini. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadani utawi ada dua kelompok khasmani yang berdebat, yang bantah-bantahan. Ya, ikhtasamu yang mereka bertengkar. Ya, bertengkar tentang apa? Fi rabbihim, tentang konsep ketuhanan mereka. Sanika ngoten ta nggih? Debat agama ngoten nggih. Wah, Tuhan kok dia anak. Kemudian dia anak terus dia mantu terus dia putu. Nah, niku kalau jangan tidak boleh menjustifikasi ngoten niku. Kalau toh boleh kembalinya kepada hati kalau jenengan bahwa Islam ini tidak meyakini seperti itu karena Allah itu qul wallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Ngoten mawon. Dene kok mereka punya keyakinan Allah punya anak, Allah punya apa itu ada bunda ini, bunda itu ya kan. Ada bunda paut atau apa, wis itu urusan mereka. Ngoten mawon. Ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum siyabun minnar. Nah, karena konsep ketuhanan orang-orang kafir itu salah, ya. Dan dengan kesalahan itu maunya diluruskan orang beriman, ternyata mereka tidak mau ngalah, bahkan membunuh ya hamba Allah. Maka kutiat lahum siyabum minnar, kutiat dipotongkan, nek cara jenengan dijahitkan, didandakan, apa didandak? Didandakno lah nggih. Didandak dipasne pakaian saking napa? Siyabum minnar, pakaian dari api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yusabbu min fawqihim, ya, min fawqi ru'usihimul hamim. Bukan hanya itu saja, diberi pakaian dari api, lalu kemudian yusobu digerojokno min fawqi ru'usihim, dari atas kepala-kepala mereka. Apa? Al-hamim, ya, air sing umum. Jadi coron jenengan godhog banyu umum digerujukno, dan itu air neraka, Pak. Wong dunya mon panase kados mekaten, apalagi nanti di akhirat. Ini bagi orang-orang kafir yang mengingkari konsep ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Mereka itu dihancur luluhkan, ya. Dihancur leburkan bihi dengan perbuatan-perbuatan dosanya itu. Ma fi butunihim, dengan azab itu. Ma fi butunihim, apa-apa yang ada di perut-perut mereka. Terus wonten ini dijurune Pak, jero ini kan barang haram.
aja meneh kok teng akhir atau teng kubur mawon jangan taksih eling lagune Bunda Ida Laila, hancur lebur tulangnya gitu, serta hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api gitu. Karena dihimpit bumi dan dibakar api itu baru di neraka, baru di alam kubur itu Pak, dihimpit bumi, belum lagi azab-azab yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya, yusharu bihi ma fi budunihim wal julud, dan kulit-kulit mereka napa dipanggang Pak. Panjenengan kalau mirsani panggangan ikan gitu ya seperti itu Pak. Itu manusia. Kenapa? Karena kekafiran mereka. Di sinilah Mas sekalian, walahum, dan bagi mereka maqami'u ya, cambuk pecut dari nopo min hadid, dari besi, bukan sekedar dari pecutnya Madura niku Pak, tinggi apa itu kerapan sapi gitu. Lho pecut ngoten mawon sakit Pak, apalagi dari apa besi, dan besi yang sudah dipanaskan dari api. Lho ngeten iki tujuane Allah niku meden-medeni kula jenengan supados kula jenengan hati-hati. Makanya orang beriman itu disayang sama Allah, sehingga orang beriman dikatakan beriman itu dari kata amina ya'manu, ben aman, ben selamat uripe. Mulane dituduhke oh iki lho ayate nek kepengin selamat dunya akhirate, soalnya dereng dilampahi Pak. Lah bagi yang beriman, yang percaya, yang yakin, maka kemudian hati-hati mawas diri, eling tur waspada ngoten niku. Lah dene sing gak percaya ya monggo, nanti akan menimpa siksaannya sendiri. Percaya ataupun tidak, kita yakin bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad, enggak pernah menulayani janji Pak. Wis kula jenengan yakin, itulah keimanan kula jenengan. Ya, walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha, setiap badai medal karena dalam keadaan tersiksa ya, kepingin keluar dari lingkup, dari tempat disiksa itu ya, Masya Allah, kullama aradu an yakhruju minha, untuk keluar dari neraka itu, min ghammin, saking lorone, saking sorone ya, saking begitu dahsyat siksanya, mereka ingin keluar, ternyata u'idu fiha, dikembalikan lagi, badai mencetat balik menaik sambil diucapkan wadzuqu adzabal hariq, rasakan yang kalian ketika di dunia nggak pernah percaya adanya azab Allah, rasakan sekarang wadzuqu adzabal hariq, siksa Allah yang sangat membakar, yang sangat menyakitkan. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ini ancaman Allah bagi orang-orang kafir. Tapi lah niki jenengan jangan bersedih. Kenapa? Karena panjenengan orang beriman. Ayat berikutnya, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat. Saat temene panjenengan jamaah Nurullah gitu. Innallaha saat temene Allah yudkhilu, bakal nglebokne, Allah akan memasukkan alladzina amanu wa amilus sholihat, panjenengan orang-orang beriman dan beramal soleh, dilebetaken jannatin gitu, taman-taman surga. Allahumma amin. Ngaten Pak, Allah menghibur. Jadi bukan hanya mengancam saja. Ancaman ini supaya kula jenengan hati-hati sebagai rambu-rambu kehidupan, tapi juga kula jenengan diberikan motivasi. Ini loh balasannya panjenengan orang beriman. Dilebetaken taman-taman surga, tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sudah sering saya aturkan datang panjenengan, yon sungai susu, sungai madu. Ya, panjenengan yang suka bermadu itu nanti di akhirat dapat Pak. Istri panjenengan itu nanti bukan 1 2 Pak. Nang dunya ana arep golek rabi loro ngene. Bojone langkai dulu mayatku. Gak oleh Pak. Daripada poligami suwe-suwe poliklinik. Ya apa loro kabeh.
Jenengan sabar mawon. Wis sitoke dirumat sampai meninggal kados kula ngeten iki wis ya apa nek. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan panjenengan disediakan bidadari-bidadari surga. Allahumma amin. Uniman dunya lho paling sak pira sih Pak. Direwangi kados ngoten kadang-kadang ngerusak rumah tanggane wong, ngerusak pagrayu tangga. Ngapain direwang? Harap sak pira. Gitu. Ngoten lho Pak. Masya Allah, sampai ada kata-kata ngapain kita kepenjut rondo kalau pada akhirnya istri kita juga menjadi rondo. Dan sering Pak seperti itu. Ya, hati-hati. Ini karena nanti kita disediakan tajri min tahtil anhar yuhallawna min asa yuhallawna fiha, mereka napa diberi perhiasan fiha di surga Allah. Masya Allah Pak. Min asawiro, dari napa niku pelangi-pelangi min zahabin ya. Jadi dari beberapa napa niku hiasan-hiasan yang indah. Ngoten Pak. Min zahabin, dari emas, walu'lu'a, dan mutiara. Wis jenengan mangke dimanja sama Allah. Di sana. Walibasuhum fiha harir, pakaian mereka nanti terdiri dari sutra. Panjenengan terutama bapak-bapak yang di dunia diharamkan memakai kain sutra, diharamkan memakai kalung gelang emas, mangke di akhirat jangan khawatir, semua perhiasan akan diberikan kepada panjenengan. Allahumma amin. Oke. Itu jamaah sekalian ya, di ayat 24 wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Wahudu, mereka diberikan petunjuk, penuntun berupa apa? Ila thayyibi, maring kebaikan, minal qawli, saking ucapan kalimat thayyibah napa? La ilaha illallah. Hiasan indah itu. Kalau kula jenengan sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu diucapkan tiap hari kula jenengan, aja ketika orang mati, Pak. Ngarep la ilaha illallah, ambek kembang disawur-sawur. Ya tidak apa-apa untuk mengingat kematian kangge kula jenengan. Tapi yang jauh lebih penting adalah kalimah tauhid, kalimah thayyibah niki sebagai bentuk hidayah Allah kangge kula jenengan untuk tetap mengesahkan Allah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'buda illallah, la maujuda illallah. Ngaten, itu hadirin ya. Wa hudu ila siratil hamid, dan diberikan petunjuk hidayah jalan yang terpuji. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram. Nah, ini ceritanya orang yang jadi masing-masing kaum muhajirin dan ansor ini ya ingin apa istilahnya di sini disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar ya, waktu itu bahwa suatu hari Rasulullah mengutus Abdullah bin Umar bersama dengan dua orang ya, masing-masing dari sahabat muhajirin dan sahabat ansor yang berasal dari Mekah maupun yang tinggal di Madinah. Dan ini masing-masing dalam perjalanan kedua orang muhajirin dan ansor ini ya membanggakan keturunannya ya. Jadi wajar lah ini, wah aku golongan ini. Gue jenengan wayah pemilihan kan ngoten. Wah aku milih Anies Baswedan. Situ wah aku milih Anies Bas atau setelah dan kan ada atau misalnya, wah ini saya Prabowo, kata Gus Dur yang paling ikhlas. Wah ini Ganjar Pranowo, sing akeh ganjarane. Wah macam-macam. Ya. Misalnya seperti itu. Orang itu memang secara tabiat manusiawi sering membanggakan keturunannya dan sebagainya dan sebagainya. Innal ladzina kafaru. Nah di saat itulah dicegat orang kafir gitu ya Pak ya. Masya Allah. Perdebatan-perdebatan itu ya antara Ansor, Muhajirin
dan orang kafir, ya. Waktu itu ada namanya Abdullah Pak, ya, Abdullah bin Unais, ya, itu berdebat lah, akhirnya sahabat ini dibunuh Pak, sampai ada yang terbunuh. Nah, ini maka kemudian turun ayat ini, innalladzina kafaru, saat temen wong kafir, wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram. Jadi orang mau ke Masjidil Haram dihalang-halangi, dicegat, ya. Kemudian terjadi pembunuhan, peperangan itu, ya. Wal Masjidil Haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqifu fi wal batin. Di mana ja'alnahu kan ingsun Allah dadosaken, ya, Masjidil Haram itu linnas, bagi seluruh manusia, sawa'an al-aqifu fihi wal batin. Ya, jadi sama, ya, untuk menetapi, ya, untuk menjadi tempat mukim bagi orang-orang beriman, fihi, di dalamnya, wal bad, maupun orang yang sekedar berkunjung. Kados panjenengan ketika haji umroh, ya kan, itu tidak ke Masjidil Haram, tidak ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, maupun orang yang asli penduduk di sana. Itu seperti itu. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiquhu min 'adzabin alim. Di antara sekian yang datang ke Mekah, yang datang ke Madinah, ya, ke tanah sucinya, tentu ya ada orang yang berbuat baik, tapi ada juga yang berniat jahat. Makanya jangan kaget Pak, kalau di Mekah juga banyak copet, banyak yang hilang, itu banyak Pak. Ada pemondokan itu yang ditinggal ibadah itu acak-acakan, tidak karu-karuan. Ada yang seperti itu. Mulane yo saiki wong Indonesia pinter-pinter Pak. Saking kepengin kok selamat karo gangguan, budal nang gone Mekah niku nggawa jimat. Mulane iki kareh Kementerian Agama niku diwanti-wanti, tolong jamaah haji jangan membawa jimat. Wong jimat itu aslinya sanepo Pak. Jimat itu barang siji sing kudu dirumat, yaitu mukjizat saking Nabi Muhammad. Iku sing kudu dirumat ngono, aja malah jimat diartikno barang siji sing ben bengi kumat ngawur. Ya, jangan. Mulane kula jenengan, soalnya teng mriku niku nek mengandung kemusyrikan, Pak, itu melanggar hukum syariatnya di sana. Berbahaya, Pak. Iso-iso gak iso mulih. Itu. Ya termasuk jenengan wong Indonesia ku aneh, ono sing nggawa rokok, jadi biasa nglinting. Bako gitu ya. Nah, ibu-ibu mungkin gak susur ya, tinggi susuran. Itu Indonesia. Tapi bagaimanapun juga di sini disebutkan baik yang datang ke Mekah maupun yang orang yang mukim di Mekah, nanti toh pada akhirnya mereka akan disesuaikan dengan amaliyah-amaliyah mereka. Walaupun di tanah suci, tapi perbuatannya kotor, maka nudhiquhu min 'adzabin alim, akan ditimpakan, dirasakan kepadanya, ya, adzabin alim, siksa yang sangat pedih. Panjenengan yang di sana insyaallah ke Mekah, Madinah, muga-muga sing dereng haji saged haji, nih, sing dereng umroh saged umroh nih. Saya itu sebetulnya mau mengantarkan umroh kemarin itu, kok ya dilalah niku kok gak diolehi. Mau diolehi temenan apa gak kiayalan tenan aku, gitu. Pas posisi nang tanah suci, bojo kula mati. Waduh, kan susah apalagi bawa jamaah, kecuali kalau hanya jamaah biasa. Jadi hikmahnya luar biasa, Pak. Banyak sudah ditunjukkan oleh Allah. Makanya betul dalam satu kitab disebutkan, orang itu kalau mau meninggal itu 40 hari sebelumnya itu sudah terasa. Sudah terasa. Ya, makanya kalau jenengan di antara tanda-tandanya Pak, jenengan ilate pucuk ilat ini jenengan gesek-gesek ke tenggene langit-langit dukur. Kok iki ana rasa keri, berarti cik umure panjang. Jenengan kok ketok wis gak ana rasane, paling karek pirang dino. Wah, gue dicoba temenan. Ya, tapi pada hakikatnya semua adalah rahasia Allah. Ya saya itu percaya tidak percaya Pak. Jadi Sabtunya kan ngaji datang panjenengan, ya kan? Sabtu. Itu malam Jumatnya sebelumnya itu jam 2 atau jam 2:30 mau tahajud itu ada burung gagak. Wah, kaget.
Tapi saya berpikiran positif, wong bojoku sehat toh. Ya sempat icip-icip barang kok bar loro iku. Ngono. Mbok sampeyan paham ora icip-icip karo aku. Lah ya aku gak peduli wong malah sebelah kono kathah tiyang sepuh. Tak pikir wah sapa sing arep meninggal, tapi enggak iku tahayul. Ngoten pikir kula. Ternyata itu ayatun min ayatillah, tanda-tanda Allah memberikan petunjuk kangge kula jenengan. Saestu momong kok bar subuh niku ngerti nek bojo kula badhe lemes tak tungguki nang kono. Gak bakal ganti kaos aku wis nang kono tengok-tengok ae. Mbek engko malaikat isuk wedi. Kok ditungguki sing lanang wis gak sida wis. Ngono. Ya ternyata enggak. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdilalah niku di skenario Allah. Kok niku mlebu kamar, ganti jubahmu, ganti kaos. Begitu metu jebret lu. Ngoten. Makane ngagetkan Pak meninggal itu. Nek cara bahasa lagune Sunan Kudus, mak jendit loro Pak. Mak jendit ya langsung muni mak dit. Lah niku pun manten. Nggih. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan sehat walafiat nggih. Umurnya dipakai untuk ibadah taat agar kula jenengan dapat bekal yang terbaik ya dari petunjuk Allah ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah yang maha perkasa, maha mulia, maha terpuji. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.